Hello everyone. Now we are going to study procedure text ya, text prosedur for grade 9. Okay, first, what is a procedure text? Jadi, apa itu teks prosedur? Procedure text is a text that explains how to make or how to use something chronologically. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana membuat atau melakukan sesuatu secara kronologis atau secara runtut. The social functions of a procedure text is to tell the readers how to make something through a sequence of actions or how to operate something through a sequence of steps. Jadi, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana membuat atau bagaimana melakukan atau mengoperasikan sesuatu melalui rangkaian tindakan atau langkah secara urut. Nah, contoh dari teks prosedur yang sering kita jumpai misalkan adalah resep makanan, resep minuman, atau manual tools atau panduan penggunaan alat dan tips. Now, the generic structure of a procedure text. Ada 3 bagian dari teks prosedur. Yang pertama adalah goal, and the second is materials or ingredients, and then steps. Jadi ada 3. Yang pertama, goal. Goal itu artinya adalah tujuan. Jadi yang pertama, dalam teks prosedur terdapat tujuan. Dan tujuan dari teks prosedur itu bisa diketahui melalui title dari judulnya. Atau bisa juga tujuan itu disebutkan melalui paragraf ya. Jadi bisa dalam judul atau dalam paragraf yang memang mengungkapkan tujuan dari teks itu. And the second part is materials or ingredients. Jadi bahan-bahan yang diperlukan dalam prosedur itu. Bahan itu bisa berupa list atau daftar ya, pointer. Atau bisa juga dalam bentuk paragraf, dijelaskan apa saja yang dibutuhkan. Atau bisa juga tidak disebutkan bahan-bahannya. Misalkan kita membaca panduan penggunaan alat, itu biasanya langsung ke langkah-langkah tanpa ada materialnya. Kemudian yang ketiga adalah steps atau langkah. Kadang ada menyebut steps, instructions, atau method. Jadi di sini harus disebutkan secara berurutan ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah numbers can be used to show. Jadi bisa menggunakan urutan first, second, third, dan selanjutnya. And next, the order is usually important. Jadi, urutan itu penting dalam teks prosedur. Misalkan resep makanan atau masakan. Kalau tidak urut, mungkin nanti masakannya bisa gagal atau jadi tidak enak. Selanjutnya, words such as now, next, and after this can be used. Ya, jadi dijelaskan ya bisa now, next, atau setelah ini apa langkah-langkahnya urutannya. The steps usually begin with a command such as add, stir, or push. Jadi, kalimatnya dalam steps itu diawali dengan kata kerja langsung. Misalkan, add sugar. Jadi langsung ya dengan kata kerja. Seperti memberi instruksi atau perintah. Ya, now, the language features of procedure text. Jadi, ciri kebahasaan dari teks prosedur yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Yang selanjutnya, use adverbial of sequence or temporal conjunctions. Jadi menggunakan konjungsi yang mengungkapkan urutan ya, first, second, the last, finally. Dan yang ketiga, use command or imperative sentence. Jadi menggunakan kalimat imperatif yang diawali dengan kata kerja. Contohnya ini, cut the onion. Jadi langsung saja cut the onion, potong bawangnya. Wash the tomatoes. Cucilah tomatnya. Selanjutnya, using adverbials to express detail the time, place, manner accurate. Ya, contohnya misalkan time. Ya, detail time-nya. Misalkan direbus berapa lama, bisa menyebutkan ya for 5 minutes, selama 2 menit. Atau di sini
detail of place-nya. Put into the pan ya, jadi letakkan atau masukkan ke dalam panci. Manner berarti caranya, bisa dengan gently, smoothly ya, dengan lembut atau quickly ya. And next, using action verbs. Jadi menggunakan kata kerja action, misalkan make, take, boil, dan banyak kata kerja yang lain ya. And now we have an example of a procedure text dengan judul Anzac Biscuit. Ya, kita coba cermati di sini. Tadi sudah dijelaskan kalau teks prosedur memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah goal, yang kedua material, yang ketiga adalah steps. Kita lihat di sini, goal. Goal itu bisa terlihat dari judulnya. Judulnya Anzac Biscuits. Berarti goalnya atau tujuannya adalah how to make Anzac Biscuit ya. Jadi bagaimana membuat Anzac Biscuit. Lalu yang kedua adalah material, list of material. Jadi bahan apa saja yang dibutuhkan. Di sini sudah dituliskan dalam bentuk list atau daftar ya. 2 cups of rolled oats, 1.5 cups castor sugar, and etc. ya. Ini bahan-bahannya. Lalu yang ketiga adalah sequence of steps ya. Bisa disebut dengan steps, instructions, atau method. Di sini sudah dijelaskan sentences beginning with verbs. Jadi langsung diawali dengan kata kerja. Turn oven into 160 degrees Celsius. Jadi tidak menyebutkan subjek you di sini, tapi langsung kata kerja. Turn oven. Sentence written as command ya. Jadi ini semuanya sudah diawali dengan kata kerja. Diawali dengan kata kerja mix, melt, add, roll, press, and bake. Ya, di sini we have another example of procedure text. Contoh lain dari teks prosedur dengan judul How to Reduce the Risk of Heart Attack. Nah, bagian pertama goal. Goalnya bisa kita lihat dari judulnya ya. Bagaimana mengurangi resiko dari penyakit jantung. Dan di teks ini teksnya dalam bentuk paragraf ya. Today I will tell you how to reduce the risk of having a heart attack. Nah, di sini tidak dijelaskan materialnya ya. Jadi ini karena bentuknya tips, langsung ke step-stepsnya. Firstly, be a non-smoker and etc. dalam bentuk paragraf. Ya, di sini ada beberapa contoh soal dengan teks. Yang pertama adalah teksnya mixed ice atau es campur dengan ingredient half of avocado, 3 tablespoons of condensed milk, 1 can of coconut water and coconut shavings, some ice cubes, and how to make it. First, cut the avocado into small pieces, put ice cubes into the glass. Fill a half of the glass with some coconut water and coconut shavings. Add the sliced avocado. Add the condensed milk on the top of avocado. And the last, mixed ice is ready to be served. And the first question, how much coconut water and coconut shavings do you need? Berapa sih yang dibutuhkan coconut water dan coconut shavingnya? Sesuai dengan teks, jawabannya adalah B ya, a half glass ya, setengah gelas di sini nih. Second, how many servings can you get from the recipe? Jadi berapa resep yang bisa didapatkan dari resep ini? Di sini sudah ada ya, 1 serving. Jadi jawabannya adalah A, 1. And next, now with the text, how to clean an LCD screen. First, shake up the detergent and put it 15 to 20 cm away from the LCD screen. Second, spray on the LCD screen surface directly. Third, cleanse gently using the fabric cleanser or brush. Yeah. Then, you can also do the following steps. Bisa juga dengan steps ini ya. First, spray the detergent on the fabric cleanser.
Second, clean the LCD screen surface to make it as bright as a new one. Yeah. The third question, what should you do to detergent first? Apa yang dilakukan dengan deterjennya pertama kali? Ya, based on the text, yang harus dilakukan adalah T, ya, shake it up. Jadi dikocok dulu. And next, before cleaning the screen surface, we spray the detergent on the screen surface directly or spray it on blah blah blah. Sebelum membersihkan permukaan layarnya, kita menyemprotkan deterjennya di permukaan layar secara langsung atau menyemprotkannya di mana disemprotkan? Ya, based on the text, the answer is C, ya, the fabric cleanser. And the last question, cleanse gently with the fabric cleanser or brush. And steps 3. What does the underlined word mean? Apa sih makna dari yang di garis bawah? Gently. Gently artinya lembut. Ya, bersihkan dengan lembut. Berarti dibersihkan dengan hati-hati. Maka jawabannya A, carefully. Yeah, okay, I think it is enough because it is the end of our lesson. See you next time.